Saya Hmm. bisa sampai habis itu sekitar 15-an. Yang bikin lu mungkin stres gitu apa? Yang bikin saya stres itu yaitu pertama yang jelas saya jauh dari anak saya. Kalau saya kan di dunia bengkel ya bang, uang servisan itu nggak buat saya pakein dulu, tapi buat saya pakai main dulu. Semakin kesini malah saya semakin parah itu judi saya. Sampai saya itu mau minta maaf ke seorang ibu itu, saya sampai udah nggak dianggap anak. Buat kedepannya jejak rekor digital saya, Hmm. bahwa saya berjanji bahwasanya saya akan berhenti total. Saya parah-parahnya ini waktu setelah ini sih Bang, sebenarnya awal mula pisah saya. Bisa gimana? Oh, ya awalnya itu saya kehidupan nggak ada masalah. Hmm. Terus semenjak saya pulang dari Bogor itu 2024 bulan Agustus, Hmm. itu saya kan ada konflik tuh sama istri sama keluarga istri lah, Hmm. mantan mertua saya. Ya. Nah di situ kan kebiasaan saya biasanya kan saya kerja di bengkel. Hmm. Setiap hari ya kalau di daerah Jakarta, Bogor itu saya kan setiap hari jarang sih megang HP. Saya megang Hmm. HP itu setelah konflik itu. Nah, baru di situ saya kok malah semakin ke sini berbaur dengan, maksudnya orang-orang di lingkup, eh, apa ya istilahnya, ya di lingkup player lah, Hmm. paham kan? Ya. Nah setelah itu ya saya nggak mau kan tetap saya terjun ke situ, saya nggak bisa ngontrol diri Hmm. saya. Nah yang paling parah itu setelah ya pokoknya konflik itu Hmm. awal mulanya. Mm-mm. Sampai pernah saya yang waktu pulang itu, orang tua saya kan di Semarang, saya pulang ke Semarang itu saya Hmm. bisa sampai habis itu sekitar 15-an. Yang bikin lu mungkin stres gitu apa? Yang bikin saya stres itu yaitu pertama yang jelas saya jauh dari anak saya. Dari konflik itu bukannya saya semakin menunjukkan bahwa saya itu masih layak dipanggil jadi seorang ayah, soalnya anak saya itu masih kecil banget bang, Usia umur berapa? 2 tahun. Oke. 2 tahun, Oke, terus? iya. Jadi saya malah terjerumus di judol sama di pinjol itu. Itu dari tahun berapa kamu terjerumus judulnya? Kalau yang benar-benar parah itu tahun ini. Tahun sebelumnya itu saya nggak begitu ya. Saya kenalnya itu kan bola. Kalau bola dulu saya malah sering dapat. Hmm. Mm-mm. Tapi kalau yang ini slot itu benar-benar. Gimana? Apa yang lu rasain gimana? Ceritain aja. Lu pernah melakukan apa aja tuh dalam proses bermain judulnya gitu? Yang paling parah itu sampai bulan kemarin sebelum saya ke Banyumas itu saya bohongin orang itu. Gimana? Sampai saya hilang kepercayaan kan, ya istilahnya kalau saya kan di dunia bengkel ya bang, uang servisan itu nggak buat saya pakein dulu, tapi buat saya pakai main dulu. Sampai akhirnya dia menanyakan saya berbohong, saya belum berani ketemu orangnya. Ya semoga aja orangnya yang nonton video ini mungkin bisa memaafkan saya, tapi saya berjanji bakal mengembalikan itu semua, karena mau bagaimanapun yang namanya hutang wajib dikembalikan. Nominalnya sih lumayan sih bang, kalau untuk saya sih sekitar 1 tujuan, Hmm. satu koma Terus? tujuh juta Ya pokoknya intinya saya kepinginnya sih kayak dulu lagi lah, bekerja kerja itu nggak beban di pikiran saya. Terus saya pengen kembali hidup normal lagi. Saya memang udah terpisah dari anak. Mungkin ya kalau untuk itu memang dari masalah internal keluarga.
Yang saya sayangkan kan kenapa apa ya? Kok semakin kesini malah saya semakin parah itu judi saya. Hmm, Terakhir ya bulan kemarin itu. gimana tuh? Makanya saya terus ngelihat video Mas Imam ini, saya tergugah gitu loh, pengen ngeberhentiin semua yang udah saya lakuin. Benar-benar nyesel lah intinya, apa ya, ya ada, benar-benar ada rasa nyesel di kehidupan saya yang sekarang ini, gitu Mas Imam. Hmm. Sampai saya itu mau minta maaf ke seorang ibu itu, saya sampai udah nggak dianggap anak, karena Hmm. saya kemarin mungkin, ibu kan memang benar udah hidup sendiri, bapak sudah almarhum. Jadi apa ya, ibu saya tuh udah benar-benar bingung kok saya ada kayak gini. Apa, dari keluarga saya kan nggak ada yang suka seperti itu, gitu ya. Gimana ya, oh, mungkin saya nggak bisa banyak cerita sih Mas Imam di sini. Hmm. Yang saya mau ingetin sama teman-teman aja, kalau apa ya, istilahnya, udahlah jangan kenal-kenal sama judi online, menyengsarakan. Apalagi kita kalau orang nggak punya itu, udah jangan main-main sama judol. Nonton YouTubeku dari kapan? Waduh, udah hampir berarti sekitar 4 bulanan mungkin. Oke. Berarti sekarang sudah berhenti total ya? Iya, udah. Oke, oke, oke. Waktu dulu masih kecanduan gimana rasanya dengan yang sekarang? Ya beda jauh kalau untuk itu, tapi rasa rasa ingin membalasnya itu pasti ada ya Mas Imam. Soalnya kan uang kita yang carikan dengan secara barokah itu hilang sekejap doang. Tapi kan kita nggak kerasa di situ. Dengan kita membohongin orang kan gitu. Yang jelas yang dirugikan itu banyak. Bukan diri kita sendiri, tapi juga orang terdekat kita, keluarga yang jelas. Apa aja? Aset-aset masih ada apa udah hilang juga? Saya aset udah banyak yang hilang Bang. Hmm. Apa aja Udah, contohnya? padahal waktu itu nggak, belum lama ya, motor yang jelas, terus tabungan saya yang jelas, dan saya masih ada kena pinjol di Shopee itu. Tapi kalau sekarang udah berhenti kan udah aman lah ya. Alhamdulillah tinggal Aman, tinggal terus aman. mengikhtiarkan aja gitu ya. Iya Bang Imam. Udah enjoy ya. Jadi bebannya sekarang apa? Apakah tinggal nyicil utang-utang itu atau gimana? Ya yang jelas itu pertama, terus yang kedua, ya semoga semoga aja ini jadi jejak rekor buat kedepannya, jejak rekor digital saya, Hmm. bahwa saya berjanji bahwasanya saya akan berhenti total untuk bermain apapun itu yang namanya judi. Hmm. Intinya saya ingin membuktikan kalau saya itu sebagai ayah yang bisa diandalkan Iya, iya, untuk iya. anak saya. Jadi mantap lah. Gue juga kalau orang-orang yang sudah berikhtiar berhenti gitu tuh udah gue appreciate itu udah keren gitu. Udah tinggal dilanjutkan terus. Kalau masalah beban hutang di belakang atau segala macam ya tinggal ikhtiarkan terus aja biar membaik kayak gitu ya. Iya, Siap, siap, keren, keren. Ya mungkin ada saran-saran nih buat teman-teman yang pada nonton kayak gitu biar mereka tuh juga ikut mengikuti jejak kamu berhenti kayak gitu. uh, pesen aja buat saya pribadi dan buat teman-teman yang nonton ini, jangan sekali-kali kita mendekati apapun itu yang namanya perjudian. Kita dikasih menang pertama, kita merasa puas. Tapi kalau setiap kita pegang uang, mau berapapun itu, kalau kita sampai kecanduan, pasti larinya ke judi. Habisnya pasti di judi. Nggak akan kita bisa nge-save uang kita yang berkah itu. Yang ada, kita malah numpuk utang, ngebohongin orang, hidup jadi berantakan pokoknya lah. Jangan sekali-kali kenal yang namanya judi. Apapun itu, mau judi darat, mau judi online, janganlah. Ya, setuju, setuju. Makasih ya, Mas. Ini namanya sama nih, kan pemimpin kan, imam kan sama-sama kan. Jadi harus Ya, jadi Bung Ham. harus harus membuktikan bahwa kita tuh memang
pemimpin gitu loh, siap membawa pedang untuk perang. Kayak gitu, namanya aja sama kita, kan harus gas gitu dong. Ya, Oke Bang Imam. siap, oke deh. Ya, thank you ya, Mas Imam ya. Sama-sama Bang Imam. Siap, siap, thank you ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.